Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bersama saya Muhammad Ridho Madin Rahman, kemudian ada Mas Izzuddin Fahmi dan Maria Yosefa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam bidang optimasi, yaitu linear programming problem. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan konsep dasarnya, yaitu optimization problem. Jadi di sini secara sederhana, optimization problem atau masalah optimasi ada suatu metode untuk mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Biasanya dimaksud dengan terbaik adalah bagaimana kita memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, namun tetap memperhatikan berbagai kendala, constraints yang membatasi putusan kita. Nah, kalau lihat pada gambar di slide ini, ada dua komponen utama. Pertama adalah objective function, yaitu tujuannya ingin mencapai bisa berupa nilai maksimum atau minimum. Dan kedua adalah constraints, yaitu batasan yang harus tetap kita penuhi dalam mencapai tujuan tersebut. Analogi sederhananya, seperti orang yang sedang mendaki gunung. Tujuannya adalah mencapai puncak tertinggi, maximize. Tapi jalur yang dilewati harus tetap aman dan sesuai rute. Nah, jalur itulah yang menjadi constraint-nya. Jadi optimasi membantu kita menemukan jalan terbaik untuk mencapai hasil maksimal dalam kondisi terbatas. Bisa dilanjut, Mas? Nah, lalu berikutnya adalah optimization terminologi. Jadi selanjutnya kita masuk ke terminologi dasar dalam optimasi. Secara umum masalah optimasi biasanya ditulis seperti ini. Fungsi minimize fx subject to hx sama dengan c, gx sama dengan b. Seperti berikut ini. Nah, artinya begini. Fx adalah objective function, yaitu fungsi yang ingin kita optimalkan. Bisa diminalkan atau dimaksimalkan. Dan x merupakan decision variables. Decision variable keputusan yang nilainya akan kita tentukan. Dan lalu X sama dengan Z ini adalah equality constraint, batasan yang harus dipenuhi secara tepat. Lalu GX lebih besar dari B ini adalah inequality constraint, batasan nilainya tidak boleh melampaui batas tertentu. Sedangkan X solution ini melambangkan solusi, yaitu nilai terbaik dari variabel keputusan yang memberikan hasil paling optimal terhadap fungsi. Jadi secara ringkas, optimization problem berfokus pada bagaimana kita menentukan nilai variabel keputusan untuk mencapai hasil terbaik, namun tetap berada dalam batasan yang sudah ditentukan. Lalu berikut ini, setelah ini eh, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya melanjutkan penjelasan lebih detail linear mengenai linear programming problem dan lain-lain sebagainya serta komponen-komponennya oleh Mbak Maria Yosefa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Adin. Izin melanjutkan untuk menjelaskan contoh problem yang kelompok kami sudah coba kerjakan. Jadi untuk kasus yang pertama ini berjudul Choice of Loans. Di sini soalnya jadi ada seorang direktur toko pakaian bernama Mr. Chick ingin membuka tiga toko baru, satu di London, satu di Munich, dan satu di Rome. Untuk membuka toko-toko ini dibutuhkan biaya masing-masing sebesar 2,5 juta euro untuk London, lalu 1 juta euro untuk Munich, dan 1,7 juta euro untuk Rome. Mr. Chick akan meminjam dana dari tiga bank berbeda, yaitu Bank Satu, Bank Dua, dan Bank Tiga. Setiap bank memiliki suku bunga berbeda untuk setiap kota, dan setiap bank hanya dapat memberikan pinjaman maksimal 3 juta euro. Tujuan dari permasalahan ini adalah menentukan jumlah pinjaman dari setiap bank ke setiap kota agar total bunga yang dibayar Mr. Chick menjadi minimum. Lalu poin dua yang akan saya jelaskan adalah terkait sets dan notasinya. Pada bagian ini, kami mendefinisikan himpunan atau set yang digunakan dalam model. Simbol I kecil digunakan untuk indeks bank, yaitu bank satu sampai dengan bank 3. Lalu simbol J kecil digunakan untuk indeks kota atau toko, yaitu London, Munich, dan Rome. Dengan demikian, himpunan bank dapat ditulis dengan I besar dan himpunan kota ditulis dengan J besar.
Lalu untuk poin 3, parameter dan notasi. Parameter adalah nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal. Untuk simbol RIJ menyatakan suku bunga dari Bank I untuk kota J. Simbol LJ adalah jumlah pinjaman yang dibutuhkan di setiap kota. Dan MI adalah batas maksimum pinjaman yang dapat diberikan oleh setiap bank. Lalu kita lanjut ke poin 4, decision variable dan notasi. Variabel keputusan dilambangkan dengan XIJ, yang berarti jumlah pinjaman dalam juta euro yang diberikan oleh Bank I kepada kota J. Selain itu, berlaku juga syarat XIJ harus lebih besar sama dengan 0, artinya jumlah pinjaman tidak boleh negatif. Nah, poin 5, objective function dari soal ini adalah tujuan dari model ini meminimalkan total bunga pinjaman seluruh proyek. Secara matematis, fungsi objektif dapat ditulis seperti yang ada di Excel ini dengan formula minimize Z sama dengan sigma untuk parameter I sama dengan 1 sampai 3 dan sigma parameter J dari sama dengan 1 sampai 3 untuk indikator RIJ dikalikan dengan XIJ. Artinya kita mencari kombinasi pinjaman XIJ yang menghasilkan total biaya bunga terkecil. Lalu poin 6 ada constraint dan model. Constraint pertama yaitu kebutuhan tiap kota harus terpenuhi, yang artinya jumlah pinjaman dari semua bank untuk setiap kota harus sama dengan kebutuhan kota tersebut. Lalu constraint yang kedua, batas pinjaman per bank, yang artinya setiap bank hanya boleh memberikan pinjaman maksimal 3 juta euro. Lalu constraint tambahan yang ketiga yaitu non-negativity. Setiap nilai pinjaman tidak boleh negatif, harus lebih besar sama dengan 0. Hasil dan kesimpulan dari solver yang sudah kita gunakan, kombinasi pinjaman optimal diperoleh saat London dibiayai oleh bank satu sebesar 2,5 juta euro, Munich dibiayai oleh bank 3 sebesar 1 juta euro, Rome dibiayai oleh bank satu sebesar 0,5 juta euro dan bank 2 sebesar 1,2 juta euro. Dengan kombinasi ini, total bunga minimum yang harus dibayar Mr. Chick adalah 0,2879 juta euro. Dan semua batas pinjaman serta kebutuhan tiap kota telah terpenuhi. Nah, mungkin ini kesimpulan dan hasil dari contoh soal poin 1 ya. Nantinya untuk yang soal kedua akan dibantu jelaskan oleh Mas Fahmi. Ya, terima kasih Mbak Maria. Saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu tentang cutting sheet metal. Eh, Bisa dibayangkan sebenarnya kita punya sheet metal selebar 48 desimeter dan panjang 96 desimeter. Namun, eh, dalam soal ini terdapat permintaan bahwa sheet metal ini perlu dibagi-bagi, yaitu 8 rektangular untuk 36 kali 50 desimeter, lalu ada 30 lembar untuk ukuran 24 dan 36 meter, dan 5 lembar untuk ukuran 20 desimeter kali 60 meter, dan terakhir ada ukuran 15 lembar 18 desimeter kali 30 desimeter. Jadi karena ini perlu dibagi-bagi, sedangkan dalam pertanyaan ini itu memerlukan bahwa kebutuhan seberapa banyak, dengan fungsi tujuan bahwa bagaimana pembagian ini dibagi agar dari ukuran yang awal 48 kali 96 desimeter ini memiliki jumlah yang paling sedikit. Sebelum itu, maka akan dibuat terlebih dahulu pola-pola untuk dalam 96 kali 48 itu bagaimana pemotongannya. Pemotongannya dipotong, 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 menghasilkan 16 pola yang bisa diberikan dari sini. 16 pola ini akan membagikan bahwa, oh ternyata barang satu, barang I akan jika pola satu dibuat, akan terdapat barang satu I dan barang 2J, seperti itu. Jadi pola ini itu dari 1 sampai 16 akan menghasilkan berbagai bentuk I, indikator I yang berbeda-beda, seperti itu. Dari ada pola satu, dari untuk pola satu ada
untuk 36 kali 50 ada 1 lembar, lalu 24 kali 36 ada 2 lembar. Nah, itu yang disebut dengan setnya. Lalu saya lanjut ke parameter dan notasinya. Dari soal sudah dibuat bahwa terdapat DI atau permintaan demand untuk setiap tipe I. Lalu ada AIP, yaitu jumlah potongan tipe I yang jika dihasilkan untuk oleh pola P. Lalu saya lanjut ke decision variable-nya. Jadi kita yang bukan seberapa banyak lembar latch state dengan yang menggunakan pola P. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada 1 sampai 16 pola. Nah, fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya itu kita mencari butuh butuh berapa pola agar lembar yang digunakan itu tujuannya adalah minimum. Jadi kalau misalkan tadi Maria adalah untuk fungsi yang maksimum, yang ini minimum untuk mendapatkan berapa polanya. Lalu selain itu dari konsennya atau batasannya ini termasuk dalam integer problem karena dari pola itu cukup angka yang bulat gitu ya. Karena kan kita nggak bisa sheet ngebelah dari 0,5 tidak bisa. Jadi hanya satu dan atau 0 saja. Lalu dilanjutkan dengan batasan bahwa jumlah potongan harus lebih besar dari permintaan karena kita sudah diminta permintaannya yang D1 ada 8, D2 ada 13, D3 ada 5, dan D4 ada 15. Jadi dengan fungsi linear program sudah didapatkan dengan batasan seperti itu dengan mengubah pola-pola yang dibutuhkan. Nah, kita mendapatkan hasil berupa 6 membutuhkan 11 lembar plat besar dengan pola 1 digunakan sebanyak 6 kali, lalu pola 3 dan 6 masing-masing 2 kali, serta pola 9 1 kali. Dan itu merupakan fungsi yang optimal. Namun perlu dicatat bahwa ada beberapa kombinasi lain yang bisa menghasilkan solusi setara. Nah, dari kombinasi penggunaan ini diperlukan jumlah lembar yang kecil sesuai dengan pesanan dan ada sisa 3 lembar pola 2. Dengan demikian, jumlah total lembar besar yang digunakan telah diminimalkan dan hasil pemotongan memenuhi permintaan secara tepat, walaupun dalam kasus yang lebih kompleks ini tidak selalu dapat dicapai secara sempurna karena nanti ada sisanya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang lain, mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya berguna. Terima kasih.